Baik sahabat Doski, masih bersama dengan Villa ya di 107,8 FM, radionya anak berprestasi. Dan di jam 10 sekarang ini sampai jam 11 siang nanti, Villa akan ada di program informasi majelis ya sahabat Doski ya. Dan alhamdulillahnya sahabat Doski, narasumber kita, tamu kita hari ini sudah hadir di studio Radio Doskici. Tapi sebelum memulai Villa berbincang-bincang dengan narasumber kita, Villa akan mengenalkan dulu ya siapa narasumber kita hari ini yang sudah bersedia hadir di Radio Doskici yang bertemakan Pemuda Muhammadiyah Berkemajuan, yang akan dipaparkan langsung oleh Mas Zulfahmi Yashir Yunan, SOSI MIP. Mas Zul merupakan Ketua Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. Villa langsung sapa aja ya Mas Zulnya ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Villa. Halo Mas Zul, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin sehat ya Mas ya. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya, menyempatkan waktunya untuk hadir di Radio Doskici hari ini ya Mas ya. Baik, sebelumnya Villa mau mengucapkan selamat atas terselenggaranya Muswil Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta yang baru dilangsungkan ya Mas ya. Terima kasih. Dan juga tentunya selamat juga untuk Mas yang telah diamanahkan menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta untuk periode 2023 sampai 2027. Baik, selamat ya Mas ya. Terima kasih banyak untuk amanahnya. Baik, mungkin Villa mau langsung nanya aja nih ya Mas ya. Baik Mas Jus, boleh dijelaskan secara singkat pengertian mengenai Pemuda Muhammadiyah itu sendiri seperti apa? Silakan Mas. Terima kasih. Halo sahabat Doski semuanya. Alhamdulillah ya bisa silaturahmi dengan sahabat Doski di hari ini. Tentunya Pemuda Muhammadiyah itu bagian dari organisasi otonom Muhammadiyah ya, yang memang ya sebagian dari gerakan amar ma'ruf nahi mungkar juga, yang kemudian juga memiliki tujuan. Tentunya Pemuda Muhammadiyah ini didirikan dengan tujuan menghimpun, membina, kemudian juga menggerakkan pemuda Islam ya, serta meningkatkan perannya sebagai kader persyarikatan, dan tentunya dalam rangka untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Dan tujuan Muhammadiyah ini tentunya ya sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemudian juga melahirkan atau menciptakan manusia Islam yang sebenar-benarnya. Kira-kira begitu. Baik, itu adalah pengertian dari secara singkat ya dari Pemuda Muhammadiyah itu sendiri ya. Baik, tadi Mas sudah sedikit menyinggung mengenai tujuan ya Mas ya. Nah, berarti tentunya Pemuda Muhammadiyah ini tuh ingin mengembangkan ya tujuan mengembangkan organisasi Pemuda Muhammadiyah. Nah, seperti apa tujuan Pemuda Muhammadiyah ini Mas ke depannya? Ya, tentunya tujuan Pemuda Muhammadiyah ini ya bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar tadi ya, yang sudah saya sebutkan di awal. Baik. Kemudian juga ya menyiapkan kader-kader muda itu sebagai bagian dari ya sebagai penggerak untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga tentunya dalam rangka untuk dalam rangka untuk mencapai tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa khususnya di Muhammadiyah DKI ya, Pemuda Muhammadiyah DKI, kemarin kan kita baru muswil tuh ya, baru muswil tanggal 2 dan 3 September di Muhammadiyah Selipi. Nah, kita mengambil tema itu adalah Pemuda Berkemajuan, Pemuda Berdaulat. Nah, ini akan yang kemudian saya ambil tema ini yang sampai dengan periode saya ini 2023-2007 ini, tentunya ini menjadi tema besar yang harus diaplikasikan gitu ya. Pemuda berkemajuan dan pemuda berdaulat. Tentunya pemuda berkemajuan ini adalah pemuda yang terus mengasah pengetahuan ya, mengasah intelektualitas, kemudian juga mengikuti perkembangan zaman ya, jadi harus melek teknologi, kemudian haus akan ilmu pengetahuan sehingga kita terus mengembangkan skill dan ilmu pengetahuan kita. Kemudian juga pemuda berdaulat itu adalah bahwa pemuda, khususnya pemuda Muhammadiyah DKI itu harus berdaulat dalam rangka ia menjadi diri sendiri ya, independen tanpa harus mudah
terbawa arus. Ya, sekarang ini kan apalagi di zaman yang teknologinya sangat berkembang gitu ya, Mbak Villa. Itu sering banget kita gampang tuh terbawa pada isu-isu, kemudian termakan hoax ya, atau kita mengikuti tren-tren baru misalnya begitu. Nah, Pemuda Muhammadiyah DKI ya dalam rangka Pemuda Berdaulat ini ya harus punya sikap ya berdaulat, ya mandiri, sehingga dia tidak mudah terombang-ambing atau dia terbawa arus tanpa tahu ujuk-ujuk atau tahu asal usulnya, kira-kira begitu. Baik, jadi itu adalah tujuan Muhammadiyah ke depannya seperti apa ya? Seperti itu ya Bapak ya tujuannya ya. Baik, sahabat Doski, masih berlanjut Villa ngobrol bareng sama Mas Zulnya ya, dan juga untuk sahabat Doski semua yang ingin bertanya kepada Mas Zul, diizinkan Mas? Ya, boleh. Diizinkan ya. Jadi ditunggu. untuk semua sahabat Doski bisa langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086. Baik sahabat Doski, masih di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi, masih bareng sama Villa dan juga Mas Zul ya. Dan untuk sahabat Doski yang ingin bertanya, Villa ingatkan kembali bisa langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086. Baik Mas Zul, kita lanjutkan kembali ya siarannya ya hari ini ya. Baik, dalam organisasi pastinya harus memiliki struktur organisasi ya Mas Zul ya. Nah, Pemuda Muhammadiyah sendiri seperti apa struktur organisasi yang tercipta Mas? Silakan. Sejauh ini memang karena kita kemarin baru selesai musyawarah wilayah ya. Baik. Karena bagaimanapun musyawarah wilayah itu adalah musyawarah tertinggi di tingkatan wilayah, tentunya untuk regenerasi kepemimpinan. Ya, jadi kemarin itu karena kita baru selesai, jadi Pemuda Muhammadiyah di periode saya ini adalah 2023-2027. Sekarang ini kita sedang menyusun ya komposisi kepengurusan ya sampai dengan mudah-mudahan secepatnya, karena batas kalau aturannya sih dari batas 1 bulan lah ya diminta untuk menyelesaikan susunan kepengurusan. Tapi sejauh ini kalau dilihat dari struktur ya mungkin sama lah ya dengan struktur di ortom lainnya di Muhammadiyah, kira-kira begitu. Di situ ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara. Dan kemudian diisi oleh wakil ketua itu ya yang membidangi lah, kira-kira begitu. Nanti ada beberapa bidang yang memang kira-kira diperlukan di khususnya di wilayah DKI Jakarta. Kira-kira apa saja yang kemudian bisa disinergikan untuk mengembangkan Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta dan apa yang dibutuhkan di DKI Jakarta. Kira-kira begitu Mbak Villa. Baik, jadi itu adalah struktur organisasi sama seperti ortom-ortom lainnya ya, Mas Zul ya. Baik. Untuk fungsi utama dari Pemuda Muhammadiyah untuk organisasi Muhammadiyah seperti apa, Mas? Silakan. Fungsi utama dari Pemuda Muhammadiyah itu sebenarnya yang mengembangkan syiar dakwah Muhammadiyah di kalangan anak-anak muda. Jadi bagaimana pemuda Muhammadiyah itu harus mengambil peran ya di lingkungan masyarakat. Dia harus bisa terjun langsung kepada masyarakat, baik itu dalam wilayah dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian juga dalam wilayah sosial ya, kemudian juga bagaimana mengembangkan ekonomi khususnya di kalangan anak muda. Siapa tahu nanti di kalangan anak muda ada yang dia berprofesi sebagai wirausaha misalnya. Nah, itu sebagian dari bentuk kedaulatan Pemuda Muhammadiyah dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang politik. Mana tahu ada kader-kader Pemuda Muhammadiyah yang memang terjun pada politik praktis gitu ya.
yaitu akan kita berikan ruang dan kemudian juga akan kita berikan dukungan bagi mereka yang khususnya kader-kader pemuda Muhammadiyah yang memang terjun pada politik praktis. Kira-kira begitu. Baik, jadi mengembangkan syiar ya, Bapak ya, Mas Zul ya. Aduh, susah sekali ya, Mas Zul ya. Baik, baik, Mas Zul kita lanjutkan kembali. Siap. Ya, Mas Zul ya. Baik. Bisa tolong dijelaskan Mas Zul secara umum ya bagaimana program-program pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta ke depannya? Baik, memang sejauh ini sih karena kita baru lagi-lagi kita baru muswil lah ya. Ini lagi anget-angetnya, lagi lucu-lucunya kira-kira gitu ya. Dan kita belum ada raker. Tetapi yang jelas secara garis besar tentunya pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta itu akan menjalin kolaborasi ya. Tentunya kalau di internal tentunya kita akan menghimpun kolaborasi kerjasama dengan Ortom atau yang sering kita kenal dengan AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya, nanti kita akan bekerja sama dengan NA wilayah DKI, kemudian IPM wilayah DKI, kemudian IMM daerah DKI, kemudian apalagi ada HW, ada Tapak Suci gitu ya, para Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya tentunya ini bagian dari untuk penguatan di internal Muhammadiyah. Yang kedua adalah kita harus membangun komunikasi juga dengan para organisasi-organisasi kepemudaan khususnya di wilayah DKI sehingga komunikasi kita, silaturahmi kita dengan organisasi kepemudaan di DKI itu bisa lebih erat. Ya, silaturahminya bisa terjaga dan ini juga menjadi bagian program yang akan kita bangun ke depan, kira-kira begitu. Baik, itu adalah program-program untuk kedepannya ya, karena juga belum raker, jadi mungkin intinya kali ya, Mas Zul ya. Betul. Baik, ini bekerja sama dengan Ortom lain tentunya, terus juga membangun komunikasi dengan organisasi kepemudaan DKI Jakarta ya, Mas ya. Baik, masih berlanjut nih ya Mas kita ngobrol-ngobrolnya ya. Jadi untuk sahabat Doski semua yang ingin bertanya masih diizinkan ya Mas. Jadi bisa langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086. Baik sahabat Doski, masih bersama Villa dan juga Mas Zul ya. Dan untuk sahabat Doski yang ingin bertanya bisa banget langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086. Baik Mas Zul, mungkin ini adalah segmen terakhir kita ya sebelum sesi tanya jawab. Udah berakhir aja. Iya, cepet banget ya rasanya ya Mas Zul ya. 1 jam gak berasa ya, alhamdulillah. Baik, mungkin Villa langsung bertanya aja nih ya Mas Zul ya. Bagaimana Mas Zul tentang hubungan atau koordinasi antar ortom-ortom lain dengan pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta? Silakan. Baik, ini penting ya di internal kita di Muhammadiyah bahwa antar ortom itu harus saling berkoordinasi, harus saling berkolaborasi dan harus sinergi sehingga tujuan Muhammadiyah menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu bisa terwujud gitu ya. Dan memang ini menjadi bagian dari komitmen pemuda Muhammadiyah DKI periode 2023-2027 untuk membangun komunikasi dengan seluruh ortom yang ada di wilayah DKI Jakarta. Sehingga mungkin nanti kita bisa misalnya kayak bikin kegiatan bareng gitu ya. Kemudian mungkin ada program kerja yang bisa kita kolaborasikan gitu ya. Sehingga peran dari Angkatan Muda Muhammadiyah itu bisa bersinergi dan bisa terlihat perannya kira-kira di DKI begitu. Tentunya memang kita harus membangun komunikasi gitu dengan semua ortom ya, sehingga kita bisa saling bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk membesarkan baik itu Muhammadiyah dan khususnya juga membesarkan provinsi DKI, kira-kira begitu.
Baik, terima kasih. Jadi itu adalah bentuk koordinasi dan juga hubungan untuk setiap ortom ya Pak, dengan semua ortomnya. Jadi harus benar-benar koordinasi dan juga komunikasi. Karena komunikasi adalah hal yang paling utama ya Bapak ya. Penting itu. Penting banget ya Pak ya. Baik, selanjutnya mungkin adalah pertanyaan terakhir ya Pak ya dari Villa ya. Karena Bapak juga profesinya seorang dosen ya Pak ya, mengajar juga. Bagaimana untuk Bapak memanajemen waktu dalam organisasi dan juga mengajar? Mungkin ini keluar dari ini kali ya Pak topik ya. Silakan. Saya masih muda loh. Bapak lagi nih ya. Masih Mas pemuda ini. Silakan Mas pemuda. Oke, makasih Mbak Villa. Tentunya memang di sela-sela kesibukan ya luar biasa, ngajar aja hampir mungkin satu minggu bisa 3-4 kali mengajar ya. Alhamdulillah saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik. Di FISIP Hamka khususnya di Jalan Limau ya. Tentunya memang kalau kita tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap waktu ya memang agak susah itu ya untuk membagi waktunya dengan mengajar, kemudian dengan organisasi, bahkan dengan keluarga gitu ya. Tentunya memang harus pintar-pintar membagi waktu, kira-kira begitu. Ya bukan juga berarti kemudian ketika kita misalnya mengurusi organisasi itu bukan juga waktu yang sisa-sisa gitu. Artinya memang harus disiapkan waktu khusus misalnya dalam satu minggu itu 1 atau 2 hari ya memang khusus untuk organisasi, selebihnya untuk ngajar, kemudian yang lain juga untuk keluarga. Jadi bukan waktu yang sisa-sisa kira-kira begitu. Memang saya menyiapkan khusus waktu tertentu di hari tertentu memang khusus untuk membesarkan organisasi gitu kira-kira. Baik, jadi ada jadwal-jadwalnya gitu ya, disamakan dengan jadwal mengajarnya Mas Zul gitu ya. Jadi semuanya benar-benar terorganisir gitu ya, tidak ada yang lebih ini, tidak ada yang lebih itu. Jadi sama-sama ya Mas Zul ya. Baik, terima kasih banyak Mas Zul karena kita sudah ada di selesai nih ya bincang-bincangnya. Sekarang gantian dengan sahabat Doski ya. Jadi untuk sahabat Doski semua bisa langsung bertanya kepada Mas Zul nih ya. Masih bisa langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086. Baik, masih bersama Villa dan juga Mas Zul ya. Baik Mas Zul, karena waktunya sudah hampir habis nih ya Mas Zul ya. Tidak terasa ya, rasanya cepat sekali 1 jam ini. Tapi sebelum Villa izin untuk menutupnya, mungkin Mas Zul ada yang ingin disampaikan kembali, silakan. Oke, mungkin sedikit ya terkait pesan buat teman-teman sekalian, khususnya para pemuda Muhammadiyah di DKI Jakarta. Ya tentunya ya sebagai pemuda tentunya kita terus harus menggali pengetahuan, wawasan ya, ini karena bagian dari pemuda berkemajuan dan pemuda berdaulat ya, sehingga wawasan ya intelektual kemudian skill itu harus diasah sebagai bagian dari menghadapi perkembangan zaman yang ke depan. Dan juga bagi teman-teman baik itu di IPM, di IMM, dimanapun teman-teman berada, tentunya ini juga bisa menjadi setelah mungkin itu ya, karena sekarang ini banyak nih Mbak Villa mereka yang mungkin tadinya udah di IPM gitu ya, terus atau di IMM, habis itu ya udah selesai. Nah, nggak lanjut lagi gitu. Harusnya lanjut tuh dari IPM, dari IMM, setelah itu lanjut ke Pemuda Muhammadiyah. Jadi nggak putus jenjang perkaderan kita di Muhammadiyah. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Zul ya. Villa izin untuk menutupnya sekarang ya Mas Zul ya. Baik, terima kasih.
Baik sahabat Doski, sudah 1 jam Villa berbincang-bincang dalam program informasi majelis bersama dengan Mas Zul ya. Waktunya Villa pamit, tapi sebelum pamit Villa mau berterima kasih sekali lagi kepada Mas Zul. Ya. Terima kasih banyak ya Mas Zul ya sudah Terima kasih. menyediakan waktunya dan menyempatkan Sama-sama. waktunya untuk hadir di Radio Doskici hari ini. Ya. Terima kasih banyak. Semoga Mas selalu sehat dan Siap. berbahagia selalu. Amin. Amin. Villa juga mau berterima kasih kepada sahabat Doski semua ya. Tayangan ini juga akan hadir kembali di jam 8 malam, dan untuk sahabat Doski yang mungkin ketinggalan siaran pagi ini bisa mendengarkan ulang juga dan nonton ulang di channel YouTube-nya Doskici ya. Nanti langsung cari aja Doskici. Dan yang mau mendengarkan secara live streaming juga bisa langsung aja ke www.doskici.com/live atau di www.radioonline.co.id/doskici ya. Informasi majelis hadir setiap hari Senin di jam 10 sampai dengan jam 11 siang dengan narasumber yang luar biasa. Besok ketemu lagi sama Villa insyaallah di jam 9 sampai dengan jam 11 siang hanya di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi. Villa pamit, Mas Zul juga pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.